Baik, di sini saya mulai dari pertama. Saya mengambil PKLI pada usaha minuman sinom putri tunggal di desa Kebun Gondang, Mojokerto. Enable editingnya itu diklik dulu, keluar dulu ke Pak. Ke PPT dulu, baru enable editing. Bisa tidak? Iya nih. Kalau nggak bisa, klik dulu gambar PPT di bawah itu, terus sampai langsung menuju ke PPT kedua. Bisa tidak? Tidak bisa. Nah, jadi maksudnya sampai kan buka folder 2 toh, folder Google Meet sama folder PPT, ya toh, di bawah itu. Betul enggak? Sampai masuk ke PPT langsung, jangan masuk ke ini, jangan masuk ke Google Meet, masuk ke PPT langsung. Iya Pak, masuk ke sini. Di atas itu kan ada Google Meet, ada PPT toh, di atas tuh loh. Di layarnya sampean tuh yang atas sendiri tuh ada Google Meet, terus ada PPT-nya sampean. Sampean klik PPT-nya sampean tuh. Ya sebentar Pak. Kita makan dulu Pak. Mami. Bisa. Dia gak muncul Pak. Jeret. Iya. Dikecilkan layar. Boleh, minimas layar boleh, terus diklik anunya sampean, PPT-nya sampean. Bisa? Bukan. PPT sampean. PPT yang asli, di luar itu. Nggak diajari dah. Pak, sebentar maaf. Minimalis. Coba. Nah. Ini. Sini, krum bayar gini. Ini tuh ya. Iku berarti. Karena PPT, ini PPT. Yang ini kan? Iya, nah ikut harusan bisa. Ini. Terus aku masuk ke itu lagi ya. Ini kan cuma keluar sekali. Baik, maaf tadi. Saya lanjutkan untuk yang pertama, yaitu profil singkat ide Putri Tunggal. Putri Tunggal merupakan usaha minuman sehat berbahan alami yang memproduksi sinom dan beras kencur. Didirikan oleh Ibu Husnur Rofidah pada tanggal 28 Juli 2022. Lokasinya berada di Desa Kebun Tunggul, Dusun Penunggulan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. Latar belakang berdirinya UD Putri Tunggal ini yang pertama yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya gaya hidup sehat dan halal. Yang kedua yaitu meningkatnya minat masyarakat akan produk makanan dan minuman organik atau yang berbahan alami. Nah, berikut adalah dua faktor yang mendorong Ibu Vida untuk memproduksi minuman sinom. Yang pertama yaitu bahan baku minuman sinom yang melimpah di Desa Kebun Tunggul.
Jadi desa ini pernah mendapatkan juara tingkat nasional di tahun 2016 sebagai desa toga atau tanaman obat keluarga. Maka dari itu, di setiap kebun masyarakat desa ini, termasuk kebunnya Bu Fida, ada banyak tanaman rempah-rempah seperti jahe, kunyit, kencur, temulawak, dan lain-lain. Yang kedua yaitu membuat sinom yang disukai di kalangan muda. Pada awalnya Bu Fida hanya memproduksi minuman beras kencur. Produk minuman ini sudah berjalan beberapa bulan dan sudah diterima oleh konsumen atau para penggemar minuman beras kencur. Bahkan minuman beras kencur Bu Fida ini sudah dikenal oleh pecinta minuman beras kencur memiliki rasa yang halus dan pas. Sebagaimana minuman beras kencur di sebuah rumah makan lesen ayam bakar yang berlokasi di Pandaan Pasuruan yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat. Maka dari itu, setelah mengamati segmen pasar minuman beras kencur cenderung di kalangan dewasa atau tua, Bu Fida mengembangkan produknya dengan memproduksi minuman sinom yang bisa diterima di kalangan remaja. Berikutnya. Berikutnya yaitu produk minuman sinom ini tersedia dalam kemasan botol ukuran 200 ml, 500 ml, 1000 ml, dan 1500 ml. Dan sudah memiliki 25 toko pasti untuk pemasaran yang berada di sekitar Kecamatan Gondang, Kecamatan Pajet, dan Kecamatan Kutorejo. Keunggulan dari minuman sinom ini yang pertama yaitu berbahan baku alami tanpa menggunakan bahan kimia. Jadi terbuat dari rempah-rempah pilihan tanpa ada campur tangan dari bahan kimia. Yang kedua yaitu telah terdaftar sertifikat halal pada tanggal 16 Mei 2023 dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Kemudian yang ketiga memiliki rasa yang pas dan halus sehingga dapat diterima oleh kalangan muda, dan itu semua sudah terbukti bahwa minuman sinom ini banyak digemari oleh anak di kalangan SMP, SMK di sekitar daerah Gondang dan Kecamatan Kutorejo tadi. Kemudian minuman sinom ini tanpa menggunakan bahan pengawet. Meskipun tanpa menggunakan bahan pengawet, tapi dia dapat bertahan selama 20 hari di dalam lemari pendingin karena terbuat dari bahan alami itu tadi dan melalui proses produksi yang higienis dan penyimpanan yang sesuai dengan suhu yang ditentukan. Kemudian berikutnya yaitu fokus praktikum. Di sini saya memfokuskan di bagian produksi karena ingin memahami secara langsung proses pembuatan produk mulai dari pengolahan bahan baku hingga produk siap dipasarkan. Dan minuman sinom ini merupakan salah satu produk minuman tradisional Indonesia yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Akan tetapi, di sini saya menemukan kendala di saat melakukan produksi, yaitu tidak stabilnya kualitas minuman sinom dari segi warna, rasa, dan ketahanan. Maka dari itu saya mengambil di bagian produksi agar mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas tersebut. Nanti di slide berikutnya akan ada faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas minuman sinom ini. Kemudian di sini ada aspek penting dalam produksi. Yang pertama yaitu perencanaan produksi. Perencanaan produksi harus dilakukan secara matang untuk menentukan jumlah, jenis, dan waktu yang diminta sesuai dengan permintaan pasar. Yang kedua yaitu pengendalian kualitas. Pengendalian kualitas ini dilakukan agar bisa memproduksi sesuai dengan target yang sudah ditentukan oleh produsen. Kemudian yang ketiga yaitu peralatan produksi. Peralatan produksi harus menggunakan bahan. Nah, di sini peralatan produksi menggunakan bahan stainless steel, tidak menggunakan aluminium. Dan posisi produksi, peralatan produksi harus sudah disterilkan.
Kemudian yang keempat yaitu manajemen sumber daya manusia. Jadi produsen sudah memastikan bahwa pekerjanya sudah terlatih dan kompeten di dalam memproduksi minuman sinom ini. Kemudian yang kelima yaitu keamanan dan kesehatan kerja. Ini tidak boleh diabaikan karena untuk melindungi pekerja selama melakukan proses produksi. Yang keenam yaitu memperhatikan dampak lingkungan sekitar setelah memproduksi agar bisa meminimalisir limbah dari hasil produksi tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu pengendalian biaya produksi ini harus dilakukan untuk menjaga profitabilitas tanpa mengorbankan kualitas. Baik, slide berikutnya. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas minuman sinom. Yang pertama yaitu bahan baku. Jadi kualitas air. Yang pertama yaitu bahan baku. Dari kualitas air, kunyit, jahe, gula dan lain-lain itu bisa menjadi faktor untuk mempengaruhi kualitas minuman sinom. Mungkin nanti kunyitnya yang agak busuk atau kunyitnya yang terlalu muda itu bisa mempengaruhi kualitas minuman sinom. Kemudian yang kedua yaitu proses produksi. Di sini jika ada kunyit yang kurang bersih ataupun perebusan yang terlalu lama, kemudian setelah perebusan tidak langsung dilakukan penyaringan, maka itu juga bisa mempengaruhi kualitas minuman sinom tersebut. Berikutnya yaitu peralatan produksi. Pekerja harus memastikan bahwa peralatan itu sudah dalam keadaan steril, karena nanti ketika peralatan tersebut masih ada yang kurang steril, itu bisa mempengaruhi kualitas minuman sinom tersebut. Kemudian yang berikutnya yaitu pengemasan. Pengemasan di sini harus tetap menjaga kebersihan dari botolnya, memastikan botol dalam keadaan steril. Kemudian ketika pengemasan, suhu dari minuman tersebut tidak terlalu panas, karena nanti jika terlalu panas maka bisa merusak pada botolnya bisa menjadi penyok gitu ya. Kemudian yang terakhir yaitu penyimpanan minuman sinom yang tidak tepat karena suhu yang terlalu tinggi ataupun kelembapan yang terlalu lembab itu bisa menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas minuman sinom. Berikutnya yaitu bab 3, rumusan masalah. Apa sajakah faktor yang mempengaruhi kualitas minuman sinom putri tunggal di Desa Kebon Tunggung Gondang? Sesuai dengan adanya rumusan masalah, maka tujuan penelitian di sini yaitu untuk mengetahui apa sajakah faktor yang mempengaruhi kualitas minuman sinom putri tunggal di Desa Kebon Tunggul, Kecamatan Gondang. Berikutnya yaitu bab 4, paparan kegiatan praktikum. Di sini saya melakukan teknik pengumpulan data melalui yang pertama yaitu wawancara. Saya melakukan wawancara dengan ibu produsen yaitu Ibu Smurrofidah selaku pemilik usaha minuman sinom putri tunggal yang bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung tentang proses pembuatan minuman sinom dan masalah yang dihadapi selama proses produksi minuman sinom. Kemudian yang kedua yaitu observasi, melihat dan mengikuti langsung proses produksi minuman sinom putri tunggal. Jadi saya ikut langsung terjun untuk mempraktekkan bagaimana cara memproduksi minuman sinom tersebut. Bertujuan untuk apa? Untuk memahami proses produksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dari minuman sinom tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu dokumentasi. Di sini
Saya mengumpulkan data dan informasi tentang proses produksi minuman sinom meliputi catatan resep, piagam halal, piagam izin usaha, dan lain-lain. Berikutnya yaitu rancangan program kegiatan. Jadi pada tanggal 2 November 2025 saya melakukan pengajuan perizinan lokasi PKLI pada Ibu Produsen. Kemudian di tanggal 11 November 2025 saya melakukan observasi dan wawancara dengan Ibu Produsen. Kemudian di tanggal 18 November 2025 saya mulai mengikuti kegiatan proses produksi. Selanjutkan tanggal 25 November 2025 saya masih mengikuti proses produksi tersebut. Kemudian tanggal 2 Desember 2025 saya melakukan wawancara lebih detail lagi terkait proses produksi. Kemudian di tanggal 9 Desember 2025 saya mengikuti proses akhir, yaitu proses labeling dan pengemasan. Kemudian yang terakhir yaitu di tanggal 16 Desember 2025 saya mengakhiri kegiatan PKLI saya dan menutup kegiatan PKLI tersebut dan berterima kasih kepada Ibu Produsen. Di slide berikutnya ini yaitu pemilihan bahan dan produksi. Jadi pada tanggal 18 November 2025 ini untuk pertama kalinya saya mengikuti tahapan proses produksi minuman sinom. Di tahapan awal proses produksi minuman sinom ini yaitu pemilihan bahan baku. Pemilihan bahan baku sangat penting dalam proses produksi minuman sinom ini karena nanti akan menentukan keputusan kualitas dari minuman sinom putri tunggal ini. Yang pertama yaitu memilih dan memeriksa warna kunyit. Memilih kunyit yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua dan memiliki rimpang yang lurus. Kemudian dilanjutkan dengan memeriksa warna kunyit dengan cara mengiris bagian ujung kunyit dengan pisau agar bisa menyamaratakan warna kunyit yang satu dengan yang lain sehingga bisa menghasilkan jamu yang memiliki warna yang pas dan rasa yang sesuai. Kemudian yang kedua yaitu memeriksa aroma kunyit. Aroma kunyit yang bagus memiliki aroma yang khas dan aroma kunyit yang kuat. Yang ketiga yaitu memeriksa tekstur kunyit. Nah, di sini tekstur kunyit, mencari tekstur kunyit yang tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembek, karena jika terlalu keras dan terlalu lembek maka nanti akan sulit ketika pengupasan. Kemudian yang terakhir yaitu mengupas kulit kunyit. Mengupas kulit kunyit ini menggunakan alat pengupas kunyit ya. Kemudian slide berikutnya. Nah. Setelah proses pemilihan kunyit tadi sudah selesai, kita melanjutkan tahap produksi. Tahap berikutnya yaitu penyiapan bahan-bahan lainnya seperti daun sinom, buah asam jawa, terus gula jawa, dan bahan pelengkap lainnya gula pasir, garam, serta menyiapkan peralatan-peralatan produksi seperti panci stylus, kemudian kompor, pisau, blender, saringan, terus termasuk botol nanti untuk tahap pengemasan dan corong air untuk proses pengemasan. Setelah peralatan sudah siap dan bahan-bahan sudah terkumpul semua, maka kita mulai dengan proses produksi. Yang pertama yaitu perebusan. Nah, perebusan di sini kita memasukkan air ke dalam panci stylus. Kemudian proses perebusan dilakukan sampai air mulai berbuih, jadi tidak terlalu mendidih ya.
Jadi air sudah mendidih, kita mulai memasukkan kunyit yang sudah di blender ke dalam panci tersebut, lalu direbus hingga air berubah menjadi kuning dan aroma kunyit sudah mulai keluar. Setelah aroma kunyit tadi sudah terhirup aromanya, maka dilanjutkan dengan memasukkan daun sinom beserta buah asam jawa. Nah, berikutnya yaitu mengaduk itu tadi bahan yang sudah dimasukkan, dan dilanjutkan dengan memasukkan bahan pelengkap seperti gula pasir, gula jawa, dan garam. Kemudian dilanjutkan lagi untuk mengaduk itu tadi semua bahan-bahan yang sudah tercampur. Setelah mengaduk semua itu tadi, biarkan dia mendidih mungkin selama 15 menit sampai 20 menit. Menggunakan api yang tidak terlalu besar karena nantinya tidak akan mengurangi nutrisi dari kunyit tersebut. Setelah minuman sinom itu tadi mendidih, maka dilanjutkan dengan sesi penyaringan. Nah, sesi penyaringan ini harus dilakukan secara cepat, jadi tidak menunggu dingin dulu, karena nanti ketika setelah direbus tidak langsung disaring, maka akan bisa mempengaruhi faktor minuman sinom tersebut. Kemudian setelah sesi penyaringan yaitu sesi pendinginan. Nah, di sini pendinginan biasanya dimasukkan di galon atau tempat yang agak besar, kemudian dimasukkan ke dalam air dingin, mungkin suhunya di bawah 30 derajat atau 40 derajat Celcius. Setelah minuman sinom tersebut dingin, maka kita mulai dengan proses sambil menunggu minuman sinom itu tadi dingin, maka kita lanjutkan dengan proses pelebelan. Pelebelan di sini UD Putri Tunggal memiliki cara untuk memproses jamu itu tadi. Yang pertama yaitu memastikan botol dalam keadaan kering. Kemudian botol-botol tadi sudah dalam keadaan steril, tidak ada kotoran sama sekali. Karena nantinya bisa mempengaruhi mempengaruhi minuman sinom Putri Tunggal tadi. Kemudian memasang stiker dari bagian ujung hingga ke ujung botol. Kemudian kalau sudah, memastikan stiker dalam keadaan lurus, nggak ada benjolan kurang rata gitu. Setelah pelebelan sudah selesai dan kemungkinan tadi minuman sinom juga sudah dingin, maka di sini mulai melanjutkan dengan proses pengemasan. Pengemasan di sini memasukkan minuman sinom menggunakan corong air agar nanti bisa melihat takaran seberapa banyak yang dimasukkan di dalam botol itu tadi. Ya, slide berikutnya. Setelah melihat proses produksi di atas dan mengikuti proses produksi dari awal hingga akhir, saya memperhatikan penyebab tidak stabilnya warna, rasa, dan keaweten minuman sinom Putri Tunggal ini, yaitu disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu kualitas kunyit yang tidak stabil. Karena di sini UD Putri Tunggal masih ketergantungan dengan para agen seperti agen kunyit, agen gula aren, dan masih belum bisa memastikan kunyit sesuai dengan permintaannya UD Putri Tunggal. Kualitas kunyit yang tidak stabil, terkadang kunyitnya agak kuning cerah, terkadang kunyitnya yang terlalu tua. Kemudian yang kedua, kualitas warna gula aren yang tidak bagus, terkadang berwarna coklat, terkadang coklatnya juga tidak merata, sehingga nanti bisa mempengaruhi stabilitas warna dari minuman sinom tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu kualitas asam yang tidak stabil, terkadang asam yang tidak terlalu asam banget, kemudian terkadang asamnya
warnanya tidak sesuai, nah itu juga bisa mempengaruhi rasa dari minuman semen tersebut. Yang berikutnya yaitu durasi memasak yang tidak akurat. Jadi jika terlalu lama dalam proses perebusan, maka minuman semen putri tunggal ini bisa berubah di dalam warnanya. Nanti warnanya tua, gitu ya. Kemudian yang berikutnya yaitu tidak segera disaring. Ini juga menjadi penyebab untuk berubahnya warna dan rasa dari minuman semen putri tunggal tadi. Slide berikutnya yaitu rasa yang tidak stabil. Penyebabnya yaitu kunyit yang kadang terlalu tua. Jadi kunyit yang terlalu tua itu kan warnanya agak coklat. Jadi itu bisa dan rasanya itu kurang sudah tidak segar seperti kunyit yang masih muda pada awal dipanen. Kemudian yang kedua yaitu asam yang berbeda jenis atau varian. Itu juga menjadi penyebab tidak stabilnya rasa dari minuman semen putri tunggal tersebut. Yang ketiga yaitu gula aren yang tidak stabil warnanya. Jadi terkadang jika gula arennya terlalu coklat, maka nanti minuman semen putri tunggalnya juga tidak sesuai warnanya, tidak seperti biasanya. Kemudian yang berikutnya yaitu keawetan yang tidak stabil. Untuk ketahanan di sini biasanya penyebabnya yang pertama yaitu terpapar sinar matahari langsung. Jadi ketika minuman semen putri tunggal ini terkena sinar matahari langsung, maka bisa akan cepat basi atau berubah dalam warnanya. Kemudian yang kedua yaitu suhu pendingin yang tidak stabil. Karena sudah memiliki karena sudah ada ukuran untuk suhu di dalam penyimpanan minuman semen putri tunggal tersebut. Jadi ketika tidak stabil, maka minuman semen putri tunggal tersebut bisa basi atau berubah dalam warna. Kemudian yang ketiga yaitu kualitas bahan yang tidak bagus seperti yang tadi itu kunyit, asam, gula aren yang tidak sesuai stabilitas warnanya atau berbeda jenis dan variannya. Setelah melihat penyebab dan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi minuman semen putri tunggal tadi, saya memberikan alternatif solusi untuk mengatasi masalah kualitas dari minuman semen putri tunggal tersebut. Yang pertama yaitu menanam sendiri atau kerjasama dengan petani. Jadi ketika putri tunggal ini menanam sendiri atau bekerja sama dengan petani, itu bisa memastikan kualitas dari kunyit ataupun buah asam jawanya sehingga bisa memperoleh kunyit dan asam jawa yang sesuai dengan prosedur selama proses produksi. Yang kedua yaitu mengontrol kualitas kunyit dari segi jenis, varietas, umur menanam dan ditanam dalam keadaan segar. Kunyit yang dipanen langsung dari kebunnya itu bisa menjadikan kualitas minuman semen putri tunggal itu menjadi bagus sesuai dari segi warna rasa itu semakin segar. Akan tetapi jika menanamnya sudah agak lama, maka nanti kualitas kunyitnya berkurang. Seperti contoh halnya di pasar itu kan terdapat dari tukang kebun, kemudian masih didiamkan dulu dari toko. Karena itu putri tunggal masih belum bisa memastikan bahwa bisa mendapatkan kunyit yang sesuai dengan yang diinginkan oleh produsen putri tunggal tersebut. Kemudian solusi untuk kualitas asam yaitu bekerjasama dengan agen gula aren atau asam sehingga nantinya bisa mendapatkan gula atau asam yang sesuai dengan standar untuk putri tunggal. Untuk solusi kualitas rasa yaitu melengkapi alat pengukur dan sensor pH. Nah, setelah melihat ternyata ada alat pengukur untuk mengukur
rasa manis, yaitu namanya refraktor. Untuk pengukur keasaman yaitu alat sensor pH. Nah, untuk alat pengukur manis yaitu refraktometer, itu namanya. Jadi saya menyarankan ke Ibu Putri Tunggal untuk membeli alat tersebut. Jadi nanti bisa tahu kadar kemanisan dari jamu tersebut, yaitu menggunakan alat refraktometer tadi. Kemudian untuk mengukur keasaman yaitu menggunakan sensor pH, sehingga nantinya bisa menghasilkan kualitas minuman sinan Putri Tunggal yang sesuai dengan permintaan pasar. Setelah mengikuti tahapan proses pembuatan sinan Putri Tunggal dan mendengarkan paparan dari narasumber serta menganalisanya, kemudian memberikan saran dan perkembangan hasil tertentu minuman sinan serta perkembangan hasil tertentu minuman sinan tersebut sebagaimana berikut. Yang pertama yaitu peningkatan kualitas rasa, bahwa minuman sinan yang dibuat dengan proporsi kunyit dan asam jawa yang tepat memiliki rasa yang lebih enak dan segar. Yang kedua yaitu peningkatan warna minuman sinan yang lebih cerah dan menarik. Sekian dan terima kasih untuk presentasi PKLI dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya saya lanjutkan, waktu saya berikan kepada moderator. Ini ada moderatornya enggak ini? Kayaknya nggak ada ya Pak. Langsung unmute Pak Budi, monggo. Siap. Oh ini moderatornya. Silakan moderator. Pada dosen penguji 1 dan 2 kami persilakan untuk memberi masukan. Pak Budi monggo, piyen? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bagi Mbak siapa nih? Mbak Fatin, ya. Tapi kok ditulisannya Mbak Nusa? Iya Kak, ini kenapa menggunakan laptop teman. Oh baik, selamat ya sudah sampai pada tahap laporan praktek kerja lapangan integratif atau PKLI. Ini tinggal 1 kali langkah menuju skripsinya. Iya Kak. Oke. Jadi yang diangkat oleh Mbak Fatin ini berkaitan dengan manajemen produksi. Oke. Kalau sudah tahu yang berkaitan dengan manajemen produksi, harusnya memperbanyak teori-teori yang berkaitan dengan produksi. Apalagi di sini fokusnya tentang kualitas produk, ya. Oke, jadi harus ditambahkan dari segi teori yang mendefinisikan atau yang menyatakan tentang apa itu kualitas produk, ya. Itu yang pertama, teori tolong ditambah ya. Ya minimal lah sampai 20-25 gitu ya. Jangan hanya berapa itu? Hanya 5 ya. Yang fokus terhadap produksi ya, karena di sini yang diteliti tentang manajemen produksi ya, bukan manajemen yang lain. Kemudian yang saya lihat di sini sudah bagus, tinggal nanti di bab 2. Di bab 2 itu
Mbak Mbak Fatin itu menemukan suatu masalah di situ ya. Suatu masalah. Masalahnya yang ditemukan yaitu tidak stabilnya kualitas minuman Sinom ya. Iya. Oke. Kok bisa tahu, Mbak? Kok bisa tahu? Tahu dari mana? Jadi pada saat proses produksi saya melihat Bu Husnurrofida itu mengalami kendala pada waktu pemilihan kunyit. Sudah pernah proses dalam satu kali, jadi kunyitnya itu tidak seperti biasanya, sehingga pas dilihat dari setelah proses produksi itu mempengaruhi kualitas dari minuman tersebut karena berawal dari bahan yang tidak sesuai tadi. Begitu. Berarti Mbak Fatin mendapatkan data itu dari observasi langsung ya. Ya, observasi langsung. Baik. Itu pendapat subjektif dari Mbak Fatin. Iya. Apakah pernah ditanyakan melalui wawancara terhadap pemilik dari Sinom ini? Ya, sudah pernah saya tanyakan bahwa kejadian ini tidak terjadi hanya satu kali, sudah terjadi beberapa kali dan masih belum bisa menemukan solusi untuk kedepannya. Ya, faktor itu tadi belum memiliki faktornya itu tadi dari kunyit yang kurang stabil, kemudian seperti gula aren dan asam jawa yang masih ketergantungan sama agen. Nah, itu juga menjadi permasalahan di dalam kualitas produksinya. Bagus, sudah bagus sebetulnya. Tinggal nantinya hasil wawancara secara struktur itu harus ditampilkan di laporannya ya. Oh ya Kak. Itu untuk menguatkan bahwa bukan hanya pendapat dari Mbak Fatin saja, pendapat subjektif dari Mbak Fatin saja, namun ini dikuatkan dengan data yang diperoleh langsung terhadap pemilik secara melalui wawancara. Itu ya. Jadi harus disertai dengan bukti pendukung lainnya agar pendapatnya Mbak Fatin ini bukan pendapat subjektif dari Mbak Fatin. Kan kalau seperti ini kan kelihatannya pendapatnya Anda sendiri toh. Oke, nanti ditunjang oleh wawancara pada saat itu peneliti langsung menanyakan terhadap pemilih atau terhadap produsen kenapa ini terjadi. Nanti disusun, ditabelkan ya. Ini nanti dilanjutkan ke skripsi, bagus ini kalau sudah sedikit banyak observasi sudah dilakukan, tinggal nanti wawancaranya harus juga mendukung gitu ya. Terus nanti juga setelah Mbak Fatin ini mengetahui tentang apa itu kualitas dari produk, nanti ada indikator-indikatornya. Ada indikator-indikatornya termasuk nanti warna, rasa, ya itu masuk ke indikator nanti. Itu juga harus ditekankan. Makanya perkuat di teorinya. Teorinya tentang kualitas produk itu harus diperbanyak agar Mbak Fatin tatkala mengungkap suatu permasalahan itu dengan mudah untuk memberikan solusinya ya. Terus ini sudah bagus ini, cuma tinggal referensinya sangat minim. Jadi yang disajikan di sini, data-data yang disajikan di sini tidak ada rujukannya semua, rata-rata ya. Nanti dicari tuh rujukannya itu, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas apa,
dicari itu ya, bukan Sinom tok, tapi secara umum dulu ya, Nggih. secara umum. Terus di bab 3 ya, Nggih, Pak. di bab 3 rumusan masalah. Bukan apa sajakah ya, apa saja ya, Nggih. kahnya itu dibuang. Nggih. Apa saja Nggih. faktor yang mempengaruhi kualitas minuman Sinom, boleh, bagus. Namun di tujuannya apa? Tujuannya kok ingin mengetahui itu? Tujuannya untuk mengetahui faktor apa saja. Apa kok tujuan kok gitu? Kalau setelah diketahui faktornya, terus tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk mendapatkan solusi harusnya, Pak ya. Bukan. Ayo apa? Ini tinggal di pondok atau di luar pondok ini? Di pondok, Pak. Pondok Rijan. Boten di Pondok Sawu. Nggih, dulunya pernah mondok di Rijan. Tapi ini di luar pulau. Boten, masih di daerah Mojokerto. Oh gitu, baik. Nggih. Apa kira-kira tujuannya itu? Untuk apa setelah Anda itu mengetahui faktor-faktornya yang mempengaruhi kualitas minumannya itu, terus apa yang menjadi tujuan Anda itu apa? Tujuan saya setelah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas minuman Sinom itu untuk meningkatkan Bagus. Terus untuk meningkatkan kualitas dari minuman Sinom Putri Tunggal tersebut, setelah meningkat kualitasnya, terus sehingga bisa kan pada umumnya minuman Sinom itu kan identik dengan jamu, sedangkan di era sekarang ini minuman Sinom ini sudah semakin tren di kalangan baik remaja maupun anak-anak. Jadi saya ingin mengembangkan minuman. Ya, saya ingin mengembangkan minuman Sinom. Mengembangkan, bagus itu, bagus, tulis itu, masukkan di tujuannya ya. Oh iya, Pak. Bagus itu. Terus apa lagi? Setelah mengembangkan, terus apa lagi? Kalau sudah kualitasnya sudah bagus, terus produksinya sudah lebih baik lagi, lebih berkembang lagi, terus endingnya apa? Ya, nantinya setelah mengembangkan produksi minuman Sinom ini, nanti bisa memberikan gimana ya? Apa yuk? Sudah ditemukan faktor-faktor yang membuat produknya itu berkualitas. Udah ditemukan nih, ini faktornya nih. Habis itu diterapkan, dikembangkan. Habis itu apa tujuan endingnya itu? Setelah saya mengembangkan, yaitu tujuannya bentar, Pak. Ayo. Setelah saya mengetahui mengembangkan kualitas dari minuman Sinom Putri Tunggal tersebut, nantinya saya akan menggabungkan antara bisnis syariat dengan minuman Sinom Putri Tunggal tersebut, sehingga apa? Udah pece nih kalau nggak bisa jawab ini.
Setelah udah bagus, udah bagus. Iya. Anda itu sudah bagus, sudah praktek dengan jujur, sudah ikut observasi langsung, terus dokumennya juga bagus. Nah, terus ditemukan faktor-faktor yang meningkatkan kualitas produknya. Setelah itu, apa yang harus Anda lakukan itu? Tujuannya kan sudah tahu. Ingin mengetahui faktor-faktor, iya, tapi tujuannya apa setelah itu? Yaitu tujuannya untuk lebih mengembangkan kualitas minuman Gunung Putri Tunggal tersebut, Terus agar lebih kondusif lagi ke depannya, sehingga kondusif. lebih kondusif lagi di dalam produksi. Kondusif itu apa sih? Kondusif itu apa sih? Lebih tertata lagi di dalam proses produksi. Endingnya apa nanti? Tekniknya sudah tertata, kualitasnya udah terjamin. ya, Endingnya akan dapat apa ke perusahaan itu? Dampaknya apa? dampaknya ke perusahaan nantinya bisa lebih pesat lagi di dalam proses pemasaran dan lebih luas lagi di dalam proses penerimaan ke konsumen. Bagus gitu dong ya. Bagus sudah. Iya. Dapat ilmu manajemennya bagus ya. Iya. Karena Anda telah jujur betul-betul ikut andil di dalamnya. Cuma mungkin kurang arahan tentang penulisan atau pelaporan dari pengumpulan data melalui wawancara saja ya. Nanti dimasukkan hasil wawancaranya yang diingat itu apa, dimasukkan. Ini kok bisa berubah warna nih Bu? Apa ya? Oh ini gini. Terus ditulis aja. Jadi nanti dicantumkan di situ ya Pak ya? Iya, harus nanti terus akhirnya ada tabel ya. Iya. Tabel biar agar warnanya tetap apa, agar rasanya asam manis apa, nanti ada semua ya di situ ya. Oke, gitu aja dari saya ya. Nanti biar dilanjutkan oleh penguji yang kedua ya. Itu sementara, nanti kalau saya ada lagi tak tanyakan lagi. Ya gitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun Pak Budi? Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak. Siapa tadi? Fatin. Fatin ini Pak. Iya Fatin. Ada beberapa catatan sedikit yang saya catat ini. Cuman lebih ke proses pembuatannya. Nah, untuk wawancara, nah tadi disampaikan di situ ada wawancara yang pertama dan wawancara yang kedua. Nah, tadi itu bedanya gimana itu nanti? Wawancara. Di jadwal sampai tadi itu menyampaikan. Oh, ini Pak. Jadi pada waktu wawancara pertama itu saya mewawancarai di bagian proses produksi. Jadi nanti apa saja yang perlu disiapkan, kemudian apa saja yang harus saya lakukan itu di dalam wawancara yang pertama. Kemudian
Dalam wawancara yang kedua, di situ mulai saya membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas minuman Sinem itu tadi, karena saya sudah mengikuti selama proses produksi dan saya melihat faktor yang terjadi di situ tadi, sehingga saya mewawancarai ibu produsen lebih luas lagi terkait produk tersebut. Begitu, Pak. Apa tidak ikut menanyakan terkait tentang laba penjualan dari perusahaan tersebut? Pernah? Masih belum pernah, Pak. Masih belum pernah ya? Ya, untuk proses pemasaran masih belum pernah, karena di sini kan saya hanya fokus di bagian produksi. Di produksi saja. Ya. Terus bagaimana jika kualitas kunyit, kualitas asam, terus kualitas air mungkin ya, ketika tidak sesuai, kenapa masih terus dibuat? Pada awalnya kita masih melakukan observasi ya, Pak ya. Apalagi Bu Vida juga sudah memiliki 25 agen pemasaran. Jadi bagaimanapun Bu Vida juga harus memproduksi. Kita mencoba setelah melihat kunyit itu tadi, ternyata pada saat diproduksi hasilnya tidak sesuai dengan dengan kualitas minuman Sinem yang diproduksi dengan bahan yang pas. Maka seharusnya kan tidak dilakukan itu gitu. Dan perusahaan ini sudah berjalan berapa lama? Perusahaan ini sudah berjalan dari 2022, berarti 2 tahun. Iya. 3 tahun. 3 tahun. Iya. Kalau kita bicara manajemen produksi, yang mengutamakan memang harus kualitas. Ya. Sedangkan kita tahu tadi, kalau dengan cara memotong saja dengan pisau, kita tahu bahwa kunyit ini kurang bagus. Iya. Kan? Nah, pertanyaan sederhananya, kalau memang kunyit ini tidak bagus, kenapa harus mesti diproduksi? Gitu loh. Kan nanti akan kalau jenengan sampai tadi bilang bahwa Bu Vida itu sudah punya 25 agen, otomatis dari 25 agen itu semua akan terkirim oleh produk yang kurang baik kan gitu. Nah pasti itu akan mempengaruhi yang tadi bilang hasil penjualan atau kan jelas akan mempengaruhi gitu. Dan pertanyaan biasanya itu kenapa masih tetap dibuat gitu loh. Ya kan? Apalagi dari asam, gitu. Asam sampai tadi sampai ada kamu bilang tadi harus terkait dengan pH keasaman. Iya. Kalau membeli alat itu seharusnya kan tidak terjadi. Dan kita tahu bahwa asam itu, kunyit itu sudah tidak layak lagi untuk dijual. Apa karena satu hari libur itu tidak pernah? Karena bahan-bahannya tidak sesuai. Ya pernah. Iya. Ketika nanti memang benar-benar bahannya tidak memungkinkan untuk diproduksi, ya nanti takutnya malah mengecewakan ke konsumennya. Nah pasti itu, pasti kan. Akan menambah beban operasional juga nanti.
Iya. Pasal yang sudah seharusnya tidak dibikin karena tahu bahwa kunyit itu tidak layak, tapi karena dipaksakan akhirnya ya tetap biayai, tetap apa, karena operasinya juga membengkak juga. Toh nanti akhirnya apa namanya kunyitnya itu mungkin tidak laku, kan gitu. Atau mungkin loh kok gini rasanya tidak boleh lagi di sini, kan akan mempengaruhi. Jadi untuk manajemen produksi memang harus dijaga betul, dari sisi kualitas itu memang harus dijaga. Nah, saya mau melanjutkan tadi tanya ini, kualitas air itu yang bagaimana? Karena tadi di slide awal itu ada dan kualitas air. Kualitas air itu dengan apakah air mentah, air gunung, air bor-boran, atau air matang, dengan pH berapa, dengan kandungan apa, gitu. Iya. Sampai seperti itu juga. Enggak, di sini biasanya kita menggunakan air dari sumber dari galon. Oh, air galon. Iya. Air galon berarti dari air gunung ya, pacet itu ya? Dari gunung. Jadi nanti kan ada proses perebusan. Jadi nanti itu apa semua bahan itu mulai dari kunyit itu melakukan proses perebusan dulu. Jadi apa setelah di blender itu tadi melakukan proses perebusan, kemudian ya itu tadi Pak. Nggak pernah ya untuk ngecek kualitas air, nggak pernah ya? Enggak Pak. Nah, siapa tahu kualitas airnya pas, kurang baik tetap dipakai, kan kita nggak tahu juga. Yang penting asal bening gitu aja ya. Ya nggak menggunakan air keran, pakai air galon, karena nantinya kalau menggunakan air keran kemungkinan kan di desanya Bu Vida ada air di kampung sendiri sama ada air PDAM. Jadi Bu Vida sudah terbiasa menggunakan air galon begitu. Air galon yang asli atau isi ulang? Isi ulang. Oh, isi ulang. Iya. Ya. Dan itu sudah ada sudah konfirmasi sudah jadi langganan di galon tersebut. Ada lagi dekatnya desanya Bu Vida sendiri situ. Dekatnya itu. Oh, iya. Nah, untuk pada waktu pengemasan, saya tertarik tadi sampaikan suhu agar tidak terlalu panas supaya bisa menjaga kualitas dari tersebut. Nah, ya. Kira-kira yang sampean tahu suhunya berapa ketika dimasukkan ke dalam botol itu? Untuk suhu saya masih belum pernah mengukur Pak. Biasanya dilihat pokoknya sudah benar-benar dingin baru langsung diproses pengemasan. Oh gitu. Nah, jadi nanti ketika masih agak hangat itu juga mempengaruhi sama kualitas minuman tersebut. Betul. Makanya sudah dipastikan sudah dingin, jadi ketika sudah dingin baru diproses untuk pengemasan. Oh gitu. Iya. Oke. Terima kasih sudah menjawab. Terus yang sedikit lagi, sumber referensi dari setiap poin yang sampean tulis itu pasti ambil dari beberapa literasi atau literatur dari beberapa sumber. Itu tolong sampean tampilkan. Ya, misalnya ini pendapatnya siapa, ini sampean dari siapa, itu wajib sampean tampilkan ya. Terus ketika saya lihat tadi di file yang dari Mas Umam, itu ada daftar pustaka. Coba dicek lagi apakah sudah sesuai dengan pembahasan yang sampean ambil ya. Apakah sudah sesuai atau tidak. Kok saya rasa masih dari 5 sumber daftar pustaka itu masih banyak yang atau bahkan semuanya masih belum sesuai dengan materi atau penelitian yang sampean ambil. Oke. Oke, sampun itu aja untuk Mbak Fatin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah, Mas Umam. Mas Umam, sampun. Pun Mas.